gelandang muda Liga Jerman, darahnya dari Surabaya, sempat menolak Indonesia, tapi sekarang mulai luluh. Pertanyaannya satu, apakah ini saatnya timnas Indonesia mendapatkan jenderal baru dari Eropa? Halo teman-teman, kembali lagi di channel Irfan, channel yang ngebahas sepak bola dengan sudut pandang yang beda, lebih dalam, dan tentunya lebih santai tapi tetap berbobot. Di video kali ini, kita bakal bahas satu nama yang lagi ramai banget dibicarakan. Laurin Ulrich, pemain muda yang karirnya lagi naik di Jerman, tapi di saat yang sama, mulai membuka hati untuk Indonesia. Di video ini kita bakal kupas tuntas. Siapa sebenarnya Laurin Ulrich, kenapa performanya tiba-tiba melejit di Jerman, hubungannya dengan Indonesia, kenapa dulu dia sempat menolak, dan yang paling penting, apakah dia benar-benar bisa jadi solusi timnas Indonesia ke depan? Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, jangan lupa ya teman-teman, klik tombol like, subscribe buat yang belum, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru soal timnas Indonesia dan pemain diaspora. Dan yang paling penting, dukungan kalian itu yang bikin channel ini terus hidup. Oke, kita mulai dari dasar dulu. Laurin Ulrich ini bukan pemain sembarangan. Dia adalah gelandang muda berusia 21 tahun yang saat ini bermain di Jerman. Klub aslinya adalah VfB Stuttgart, salah satu klub yang cukup stabil di Bundesliga. Tapi untuk musim 2025-2026, dia dipinjamkan ke FC Magdeburg. Dan justru disinilah ceritanya mulai menarik. Kadang dalam sepak bola, pemain butuh satu hal, kesempatan. Dan Laurin Ulrich akhirnya mendapatkannya di Magdeburg. Bayangin, 31 pertandingan 2 gol 3 assist, rating rata-rata 7,05. Ini bukan angka biasa untuk seorang gelandang muda. Artinya apa? Dia bukan cuma main, dia berpengaruh. Dia mulai terlihat seperti pengatur tempo, penghubung antar lini, dan kadang jadi pembeda. Yang paling menarik, performa ini naik drastis dibanding saat dia di SSV Ulm 1846. Di sana, minim menit bermain. Di sini, jadi pemain penting. Nah, ini yang bikin kita semua mulai memperhatikan dia. Laurin Ulrich ternyata punya garis keturunan Indonesia dari Surabaya. Dan dalam aturan FIFA, ini artinya dia eligible untuk membela timnas Indonesia melalui naturalisasi. Disinilah cerita berubah dari sekadar pemain Eropa menjadi harapan baru Garuda. Banyak yang kira ini isu baru. Padahal, tidak. PSSI sudah lebih dulu mencoba mendekati Ulrich di awal tahun 2025. Komunikasi bahkan sudah terjalin. Tapi jawabannya waktu itu cukup tegas. Dia bilang, dia ingin fokus ke Jerman, karena itu penting untuk karirnya. Dan jujur aja, itu keputusan yang realistis. Kita harus jujur ya, kalau kita ada di posisi dia, main di Jerman, punya peluang di tim muda Jerman, karir lagi dibangun. Apakah langsung pindah ke Indonesia? Belum tentu. Dan Ulrich memilih untuk bertahan di jalur Eropa. Bukan karena menolak Indonesia sepenuhnya, tapi karena dia sedang mengejar sesuatu. Nah, ini bagian paling menarik. Beberapa waktu terakhir, Ulrich mulai memberikan pernyataan yang berbeda. Dia bilang, dia tidak akan menutup kemungkinan untuk Indonesia. Artinya, pintu itu sekarang terbuka. Tidak lebar, tapi cukup untuk harapan masuk. Ini yang perlu kita analisa lebih dalam. Ada beberapa kemungkinan. Pertama, realita timnas Jerman. Persaingan di Jerman itu gila. Banyak pemain top di posisi gelandang. Untuk tembus tim utama, sangat sulit. Kedua, Indonesia lagi naik. Timnas Indonesia sekarang bukan yang dulu. Dengan pelatih seperti John Herman, arah permainan mulai jelas. Dan proyek jangka panjangnya juga terlihat. Ketiga, peran yang lebih besar. Kalau di Jerman, dia mungkin hanya salah satu dari banyak pemain. Tapi di Indonesia, dia bisa jadi pemain kunci. Kalau kita lihat dari profilnya, gelandang box to box, punya visi bermain disiplin taktik ala Jerman. Jujur saja, Indonesia butuh tipe seperti ini. Selama ini kita sering kekurangan pengatur tempo pemain yang bisa kontrol permainan. Dan Ulrich punya itu.
Kalau semuanya berjalan lancar, proses naturalisasi dilakukan Ulrich setuju adaptasi berjalan baik, maka Indonesia bisa punya gelandang Eropa yang matang di usia emas. Kita juga harus realistis. Ini belum pasti. Masih banyak faktor. Keputusan pribadi karir di Eropa situasi tim nasional. Jadi jangan sampai terlalu tinggi berharap, lalu kecewa. Dari cerita Ulrich, kita bisa belajar bahwa proses naturalisasi itu bukan sekadar panggil pulang, tapi juga soal timing ambisi pemain dan arah karir. Dengan atau tanpa Ulrich, satu hal yang jelas, timnas Indonesia sedang berkembang. Dan kalau Ulrich benar-benar datang, itu akan jadi bonus besar. Jadi teman-teman, kisah Laurin Ulrich ini bukan cuma soal pemain diaspora, tapi soal pilihan, mimpi, dan identitas. Dari Surabaya ke Jerman, dan mungkin suatu hari nanti kembali ke Merah Putih. Kita tunggu saja. Apakah dia benar-benar akan pulang, atau tetap mengejar mimpinya di Eropa? Kalau menurut kalian, apakah Laurin Ulrich layak untuk timnas Indonesia? Tulis di kolom komentar ya.